Ketika kita mendengar kata saksi, kita mungkin membayangkan seseorang yang melihat hal-hal yang penting atau mengagetkan, kemudian membagikan kesaksiannya kepada orang lain. Kata saksi juga digunakan seperti ini di dalam Alkitab, tetapi ada hal yang sangat menarik. Kata ini sebenarnya membantu kita untuk memahami seluruh alur kisah dalam kitab suci. Dalam Alkitab, saksi pada dasarnya adalah seseorang yang melihat sesuatu yang penting atau luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, orang ini disebut eid, dan dalam bahasa Yunani, martus. Dan jika orang ini mulai membagikan apa yang mereka lihat, kita menyebutnya memberikan kesaksian. Dalam bahasa Ibrani, od, dan dalam bahasa Yunani, martureo. Dalam kisah Rut, ketika Boas membeli tanah dari keluarga Naomi, ia mengumpulkan para saksi untuk menyaksikan pembelian tersebut, supaya jika ada perselisihan tentang tanah itu di kemudian hari, mereka dapat memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat. Jadi itulah arti dasar dari kata saksi. Nah, jika kita menelusuri arti dari kata ini di seluruh Alkitab, maka kita akan tahu bahwa Allah memang menghendaki adanya sekelompok saksi, yaitu orang-orang yang melihat dan berpengalaman dengan Dia, agar mereka atau memberikan kesaksian mewakili Dia di dalam dunia. Jadi, dimulai dari kisah Keluaran, di mana orang-orang Israel menyaksikan Yahweh sebagai raja yang berkuasa atas bangsa-bangsa ketika ia menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kemudian, ia menunjuk bangsa ini untuk memberikan kesaksian atau kepada bangsa-bangsa lain tentang apa yang sudah mereka alami. Ia menyebut mereka kerajaan imam, atau orang-orang yang menghubungkan semua bangsa lain dengan Yahweh, Allah dan Raja yang benar. Tetapi ada masalah besar. Orang-orang Israel bukanlah saksi yang baik. Mereka bahkan mulai menyembah dewa-dewa lain. Maka Allah mengangkat seorang saksi utama, Musa, agar ia atau memberikan kesaksian kepada orang-orang yang seharusnya menjadi saksi. Ketika Musa bertemu dengan Yahweh di Gunung Sinai, ia melihat dan berpengalaman secara langsung dengan Allah. Dan ketika ia turun, ia memberikan kesaksian kepada orang-orang tentang pengalamannya. Ia bahkan menuliskan kesaksiannya dalam sebuah lagu, agar mereka tidak pernah lupa bagaimana Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Israel tetap saja lupa. Mereka gagal untuk sungguh-sungguh melihat Allah, sehingga mereka pun gagal sebagai saksinya. Maka Allah mengangkat para nabi seperti Musa untuk membuka mata mereka agar dapat melihat siapakah Allah mereka sebenarnya. Seperti Yesaya, ia mendapat penglihatan tentang Allah sebagai Raja semesta alam, dan ia diutus untuk untuk memberikan kesaksian kepada bangsa Israel pada zamannya karena mereka jahat. Mereka tidak dapat melihat dan mengakui Allah sebagai Raja mereka. Yesaya berkata bahwa suatu hari nanti, Allah akan mengangkat seorang saksi yang paling utama, sosok yang disebut sebagai hamba. Ia akan membuka mata orang-orang yang tak dapat melihat, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh melihat Yahweh dan memberikan kesaksian kepada bangsa-bangsa bahwa Allah mereka adalah Raja yang akan menyelamatkan dunia. Dan sekarang, ketika kita beralih kepada kisah Yesus, kita dapat melihat bahwa ia menyatakan dirinya sebagai hamba dan saksi yang diberitakan oleh Yesaya. Ialah saksi yang paling utama, atau dalam bahasa Yunani, Sang Martus. Orang banyak menyaksikan ia berkata bahwa ialah yang akan mendatangkan kerajaan Allah, dan kerajaannya ada di tengah-tengah mereka saat itu juga melalui dia. Mereka melihat Yesus menyembuhkan banyak orang, bahkan memulihkan penglihatan orang yang buta. Banyak yang mempercayai siapa dia dan menanggapi pesannya. Tetapi banyak juga yang masih menolak untuk benar-benar melihat. Bahkan para pemimpin bangsa-bangsa tidak mau mendengarkan dia. Mereka malah membunuh Yesus karena ia bersaksi tentang kerajaan Allah karena ia seorang martus. Sebenarnya dari sinilah kata martir berasal. Namun setelah kematian Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para sahabat Yesus melihat dia bangkit dari antara orang mati. Dan mereka mengakui dialah Allah Sang Raja, Yahweh sendiri yang datang untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu, Yesus mengutus mereka untuk martureo, artinya memberikan kesaksian kepada bangsa-bangsa untuk membuka mata mereka agar melihat kepada Raja yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian dan membawa pembebasan, keselamatan, serta pengharapan akan ciptaan yang baru. Dan kisah tentang Yesus inilah yang telah disebarkan ke seluruh dunia oleh para saksi yang setia. Dan sampai hari ini, ketika seseorang mendengar kisah tentang Yesus dan mengalami kasih Allah bagi umat manusia, hal yang biasanya mereka lakukan adalah memberikan kesaksian.